tentang bab tayamum, kita sampai kepada al-ghaz atau diistilahkan teka-teki di dalam fikih. Bentuk jamaknya adalah al-ghazun, mufradnya lugzun, itu artinya teka-teki. Jadi di dalam fikih para fuqaha sering membuat rumusan teka-teki di dalam menyampaikan satu masalah atau kasus hukum dari pandangan syariat. Ada kitab disebut sebagai Kitabu Al-Ghazi Hadhil Ummah, kitab teka-teki umat Islam. Maknanya kitab ini sangat sulit dipahami dan banyak rumusan-rumusan layaknya teka-teki. Para ulama menyebut kitab tersebut untuk kalangan-kalangan ulama tertentu saja yang bisa memahami, karena begitu sulit ibarat-ibarat yang ada di kitab tersebut, sehingga diberikan gelar kitab tersebut dengan Al-Ghazul Kitab Hadhil Ummah, kitab teka-teki umat Islam. Kitab tersebut membahas tentang usul fikih, berjudul Jam'ul Jawami' fi Usulil Fiqh, yang ditulis oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki yang lahir pada tahun 727 Hijriah, wafat pada tahun 771 Hijriah. Jadi kitab ini begitu sulit dipahami sehingga para ulama menamakan kitab teka-teki yang ada di dalam ensiklopedia ilmu agama Islam. Jadi banyak sekali teka-teki di dalam masalah fikih, dan itu menjadi satu metodologi untuk memudahkan para penuntut ilmu agama khususnya di bidang fikih untuk bisa memahami masalah fikih dengan metode teka-teki. Ada seorang doktor bernama Dr. Abdul Haq Humaish. Beliau menulis sebuah kitab berjudul Manhajul Al-Ghaz wa Atharahu fil Fiqh Al-Islami, yang artinya metodologi teka-teki dan pengaruhnya di dalam fikih Islam. Jadi kitab tersebut menjelaskan tentang masalah-masalah fikih yang menggunakan metode teka-teki. Contoh yang ada masalah teka-teki di dalam masalah fikih, di antaranya sholat wajib. Hukumnya bagi orang yang mampu wajib berdiri. Al-qiyamu fil fardhi. Jadi kalau kita punya kemampuan berdiri di sholat wajib, kemudian kita sengaja duduk, tidak sah sholat kita. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu dibolehkan kita duduk. Tapi Nabi katakan, al-qa'im afdal minal qa'id. Pahala orang sholat berdiri lebih besar daripada sholat duduk. Artinya dia sholat sunnah dalam posisi berdiri, itu pahalanya lebih besar dibanding sholat sunnah dalam posisi duduk, walaupun dibolehkan. Tapi jika sholat itu sholat wajib, maka masuk ke dalam rukun sholat. Al-qiyamu fil fardhi. Diharuskan berdiri bagi yang mampu. Kalau yang uzur sakit itu dimaafkan. Tapi hukum asalnya sholat wajib itu harus berdiri. Teka-teki dalam masalah ini, orangnya mampu berdiri di sholat wajib, tapi dia diberikan pilihan, bisa sholatnya berdiri sah dan juga bisa sholat duduk sah di dalam sholat wajib. Ada satu teka-teki membahas masalah tersebut. Kapan orang yang memang mampu berdiri di sholat wajib
dia sengaja duduk, tapi dianggap sholatnya sah. Ini satu contoh teka-teki. Padahal kan asalnya orang yang mampu berdiri di sholat wajib harus berdiri. Ini diberikan pilihan, dia berdiri juga sah, dia duduk juga sah. Sedangkan ini sholatnya sholat wajib. Nah, ini contoh bagaimana para fuqaha membuat semacam teka-teki atau soal. Kapan keadaan tersebut bisa dilakukan? Maka dijawab oleh para ulama. Ada gaul ulama dari Mesir menjelaskan kitab Ihya Ulumuddin, dikutip dari kitab-kitab fuqaha. Kita mampu berdiri, tapi sholat wajibnya kita sengaja duduk, sah dalam satu keadaan saja. Dalam satu keadaan. Di saat imamnya tidak mampu berdiri. Imamnya memang tidak mampu berdiri. Kita sebagai makmum diberikan dua pilihan. Boleh makmumnya berdiri dan boleh makmumnya sholatnya duduk karena mengikuti imam. Padahal yang sakit imam, makmumnya sehat. Tapi karena imamnya tidak bisa berdiri, maka ada pendapat dari kalangan fuqaha membolehkan kita mengikuti imam yang duduk. Maka kita makmum walaupun tidak sakit, kita dipersilahkan duduk. Boleh, berdiri juga boleh. Hanya satu keadaan itu saja dibolehkan. Padahal berdiri dalam sholat hukumnya wajib. Di sholat fardu, al-qiyamu fil fardi, dia masuk daripada rukunun min arkanis sholat, rukun daripada rukun-rukun sholat. Itu contoh teka-teki di dalam masalah fikih. Kemudian contoh lainnya, sholat Jumat hukumnya wajib bagi orang yang bermukim di satu tempat. Kalau dia safar tidak wajib. Ketika dia mukim wajib. Safar juga didefinisikan safarun tawilun, safar yang jaraknya jauh. Ada safarun qasir, ada safarun tawil. Ada perjalanan pendek tidak jauh, ada perjalanan jauh. Sekarang orang ini tidak jelas mukimnya di mana. Kita ambil contoh sederhana. Dia punya rumah 2. Di Ternate ada satu rumah, di Tidore juga ada satu rumah. Ini kan jaraknya dekat. Kalau perjalanan waktu bertahun-tahun, dia pindah rumah, seminggu di sini, di Ternate, seminggu di Tidore. Kadang-kadang di Ternate 2 minggu, di Tidore 1 minggu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, wajibnya di mana? Sholat Jumat di Tidore apa di Ternate? Kalau dihitung harinya lebih banyak di Ternate dibanding yang di Tidore, maka wajibnya dia dihitung sebagai mukim di Ternate, bukan di Tidore. Karena jumlah hari dia bermukim lebih lama di Ternate. Maka itu bukan teka-teki, itu jelas. Tapi teka-tekinya kalau harinya sama, bertahun-tahun, puluhan tahun, dia tinggalnya di Ternate dan Tidore, jumlah harinya sama. Di Ternate sama jumlah harinya, di Tidore juga sama. Maka wajibnya itu di saat hari Jumat dia di mana, di situ dia wajib sholat. Mau di Tidore ketika Jumat, wajibnya di Tidore. Di Ternate, wajibnya di Ternate. Itu contoh teka-teki di dalam masalah fikih. Kemudian teka-teki yang berikutnya, ada orang sholat, niatnya dengan perbuatannya beda tapi sah. Padahal kalau sholat wajib, ini kasusnya sholat wajib.
Tidak boleh fi'linya itu dan ta'yinnya itu berbeda, gak boleh. Ta'yin itu yang wajib, niat sholat wajib hanya 3. Fi'liyah atau fi'lun wa ta'yin wa fardun. Ini niat wajib sholat hanya 3. Yang wajib ya, yang lainnya itu sunnah. Tapi yang 3 ini kalau kurang niat dalam sholat gak sah. Yang pertama fi'li. Ketika sholat kita harus niat mau sholat. Makanya ada lafaz usolli. Lafaz niat usolli. Ya saya mau sholat. Usolli. Itu wajib tuh. Yang wajib yang kedua ta'yin. Penentuan sholat apa? Dohor kah, asar kah, maghrib kah? Itu harus ditentukan. Saya sholat duhur harus niat sholat duhur. Dalam hati harus memantapkan niat sholat duhur. Jangan sholat asar, gak sah. Atau dia lupa, bangun tidur tahu-tahu sudah asar. Dia datang ke masjid, kebetulan pada waktu itu cuaca lagi cerah-cerahnya. Dia pikir azan duhur, datang sholat. Niatnya apa? Dia niatnya asar, niatnya duhur, padahal sholat asar. Niatnya duhur, padahal pelaksanaan sholat asar. Dia baca usolli fardhu dhuhri, padahal semuanya melaksanakan sholat asar. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena penentuan sholatnya salah. Niat sholatnya salah. Bukan sholat zuhur, ya, bukan sholat asar, tapi sholat zuhur. Karena dia kan belum melakukan sholat zuhur. Nah itu contoh, ta'yinnya beda, tidak sah. Tapi dalam satu kasus ta'yinnya beda tapi sah, yaitu orang yang terlambat sholat Jumat. Sholat Jumat datang, iya kan sudah khutbah sudah selesai, bahkan sholat sudah rakaat kedua, imam sudah bangun dari ruku. Kalau dia masih mendapatkan ruku, masih masuk sholat Jumat. Ditulis penjelasan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Nafsul Raw'i. Beliau mengutip satu riwayat, man adraka ruku'al imami faqad adraka rak'atan. Siapa yang mendapati rukunya imam, maka dia mendapati 1 rakaat. Jadi mendapatkan 1 rakaat di saat posisi ruku. Bigodri subhanallah, rukunya sempat bersamaan dengan ruku imam seukuran subhanallah, walaupun 1 kali masuk dapat 1 ruku. Kalau mazhab Syafi'i umumnya menyatakan kita kalau sudah dapat ruku tidak perlu lagi tambah 1 rakaat karena kita sudah dapat 1 rakaat. Tapi para ulama-ulama di Hadramaut walaupun mazhab Syafi'i kadang-kadang menghilangkan was-was, mereka nambah juga. Karena alasannya belum sempat baca Fatihah. Tapi kalau mau tetap mendapatkan 1 rakaat juga sah. Karena itu ada riwayat, ada ketetapan dari kalangan para fuqaha. Tapi ini kasus yang unik. Dia niatnya sholat ta'yinnya beda, pengamalannya beda. Yaitu datang sholat Jumat, imamnya sudah bangun dari ruku rakaat kedua. Dia ikut berjamaah, betul tidak? Tapi tidak dapat rakaat Jumat. Karena standar minimal dapat rakaat Jumat itu ketika ruku. Dia datangnya imam sudah i'tidal, tapi karena ingin fadilah berjamaah, jadi orang dapat fadilah berjamaah itu seandainya rakaat terakhir sekalipun kita datang menghadap kiblat, kemudian kita niat di saat imam salam, tasyahud akhir sebelum salam tentunya, kita ikut duduk niat menjadi makmum, tetap dapat pahala berjamaah karena masih masuk ke dalam sholat yang berjamaah, belum selesai sholat tersebut, masih dapat. Nah ini orang datangnya sholat Jumat, imamnya sudah i'tidal rakaat kedua, otomatis tidak dapat kan? Nah ulama mengajarkan dia niatnya sholat zuhur, gak, niatnya sholat Jumat.
Dia niatnya sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur. Dia niatnya sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur. Padahal niatnya Jumat, pelaksanaan sholat zuhur. Itu teka-teki di dalam fikih. Ada kasus lainnya. Satu orang batal wudu di rumah sebab dia batal, yang di masjid sholat Jumatnya tidak sah. Satu orang di rumah dia batal wudu, yang di dalam masjid semuanya sholat Jumatnya tidak sah. Nah, ini teka-teki. Ini kasusnya sama, sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i, standar minimal sholat Jumat bisa dilaksanakan 40 orang. Pada waktu itu sholat Jumat pas 40 orang pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian di tasyahud akhir sebelum salam, ya, mereka semua jamaah 40 orang ini yang melaksanakan sholat Jumat, tasyahud akhir, imamnya sudah salam, assalamualaikum, selesai. Satu orang masih tetap baca doa panjang, dia belum salam. Sedangkan makmum lainnya sudah salam. Satu orang yang sudah salam ini buru-buru pulang ke rumah. Sampai di rumah dia batal wudu. Ketika dia batal wudu, maka yang di masjid sholat Jumat semuanya tidak sah. Kenapa? Kurang dari 39 orang. Dan sholatnya belum berakhir. Kenapa sholatnya belum berakhir? Masih ada satu orang belum salam nih. Betul tidak? Belum salam dia. Artinya masih ada pelaksanaan sholat Jumat. Walaupun imamnya sudah salam, dia masih baca tuh doa panjang lebar. Ketika dia belum salam, walaupun satu orang di dalam jamaah tersebut satu orang belum salam, maka masih dikatakan sedang berlangsung pelaksanaan sholat Jumat. Yang di rumah sudah batal wudu, tak kurang. Karena yang batal tidak dianggap. Jadi berapa? 39 orang. Maka tidak sah sholat Jumat yang di masjid, karena sebab satu orang batal wudu di rumah. Nah, ini sebagai pengantar, karena di sini juga metodologinya teka-teki masalah tayamum. Sini dikatakan, ini teka-teki berikutnya nih. Ada seseorang tayamumnya tidak sah. Seseorang tayamumnya tidak sah, kecuali ada orang lain tayamum dulu baru dia tayamumnya sah. Bisa ditangkap? Ceritanya ini air tidak ada. Karena tayamum kita ambillah air mati, tidak ada air, maka dibolehkan tayamum. Tapi orang ini yang mau tayamum, mau sholat nih, di sini diambil kasus sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah, sholat jenazah ini mayoritas ulama, kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', harus pakai wudu. Harus pakai wudu. Mazhab Al-Maliki, Al-Madhab Asy-Syafi'i, Al-Madhab Hambali menyatakan sholat jenazah harus menggunakan wudu, sama seperti sholat-sholat yang lainnya. Boleh diganti dengan tayamum jika ada sebab-sebab wajib tayamum, sakit, tidak ada air, dan seterusnya yang sudah pernah kita bahas. Tapi mazhab Hanafi membolehkan sholat jenazah tanpa wudu, diganti pakai tayamum walaupun ada air. Mazhab Hanafi. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd, di situ disebutkan Imam Asy-Sya'bi, seorang tabi'in, dan beberapa muridnya berfatwa bahwa sholat jenazah itu bukan sholat. Sholat jenazah itu bukan sholat. Kenapa dikatakan bukan sholat? Ini pendapat ya, pendapat Imam Asy-Sya'bi. Kita nambah wawasan.
Kenapa mereka berfatwa sholat jenazah itu bukan sholat sehingga bisa tanpa wudu dan diartikan sholat di situ sesuai makna bahasa artinya doa jenazah. Sholat secara bahasanya apa? Lughatan ad-du'a. Secara bahasa sholat artinya mendoakan. Artinya sholat jenazah itu artinya bukan sholat tapi mendoakan jenazah. Sehingga tidak harus menggunakan atau dalam keadaan berwudu. Ini pendapat yang banyak ditolak oleh para fuqaha. Tadi jumhur mengatakan harus pakai wudu dan mengatakan sholat jenazah adalah sholat jenazah. Imam Syafi'i mengatakan sholat jenazah bukan sholat tapi mendoakan jenazah. Kenapa beliau berfatwa sholat jenazah itu bukan sholat? Karena yang namanya sholat, di semua sholat baik yang wajib maupun sunnah harus ada ruku dan sujud. Harus ada ruku dan sujud. Sedangkan di sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud, maka dia bukan sholat. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan sholat jenazah dengan tayamum sudah sah. Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Hambali dan Maliki, sebagian kecil dari mereka mengatakan boleh sholat jenazah menggunakan tayamum jika sudah mepet waktunya. Sebagian kecil ulama dari mazhab Maliki khususnya menyatakan sholat jenazah kan cepat. Kita datang tahu-tahu orang sudah mulai, kan kalau wudu tidak mungkin bisa sempat ya. Ada yang berpendapat pada waktu darurat semacam itu, karena tidak mungkin dia wudu sempat ikut sholat jenazah, maka dibolehkan pada waktu itu dia tayamum agar dia bisa mengikuti sholat jenazah. Baik. Makanya sholat jenazah itu hati-hati, gak ada ruku, tidak ada sujud. Abu Nawas diceritakan di dalam kitab-kitab yang bertemakan mustatraf, kisah-kisah jenaka dan lucu tapi mengandung hikmah. Di antaranya diceritakan juga biografi Abu Nu'as atau Abu Nawas dalam kitab Uqala'ul Majanin, orang-orang waras di kalangan orang gila, judul kitabnya. Abu Nawas pernah disuruh jadi imam sholat jenazah. Beliau jadi imam sholat jenazah. Beliau lihat ke belakang, jamaah membludak. Bahkan pejabat-pejabat dari Daulah Abbasiyah banyak yang hadir. Disuruh beliau jadi imam, beliau maju. Akhirnya mulailah sholat jenazah. Beliau sholat berdiri. Ternyata selesai beliau berdiri itu baca doa, baca ayat, beliau lanjut ruku. Yang di belakang ada yang ikut beliau, ada yang tidak ikut. Tidak hanya ruku, ditambah lagi sujud. Sujud 2 kali, sholat jenazah. Jadi sujud di hadapan mayat. Mayat jenazah di depan, beliau sujud. Selesai daripada itu beliau salam juga posisi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau membalikan badan ke arah makmum. Keluarga almarhum ini bilang, ini sholat jenazah model baru ini. Selama saya hidup belum pernah saya sholat jenazah ada ruku dan sujud. Abu Nawas tahu, lupa dalam hatinya. Dia lupa kalau ini sedang sholat jenazah. Dia katakan begini sama keluarga almarhum. Dan dia berikan pengumuman. Dia mengatakan saya jadi imam tadi tidak salah. Semuanya diam. Tidak salah. Namanya juga Abu Nawas atau Abu Nu'as. Saya tambahkan ruku dan sujud karena yang meninggal ini jenazah banyak dosanya. Jadi kalau hanya berdiri gak cukup. Saya tambah ruku dan sujud, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Akhirnya waktu berjalan, ada lagi orang meninggal. Dipanggillah Abu Nawas menjadi imam.
keluarga almarhum yang sebelumnya tadi ikut hadir juga di sholat jenazah berikut tersebut. Yang mengundang sebenarnya berharap agar Abu Nawas banyak mendoakan keluarganya yang meninggal dengan ruku dan sujud, karena itu juga hadir juga. Dianggap keluarga ini banyak dosa yang meninggal, disuruh jadi imam. Nah, pada waktu itu Abu Nawas sadar ini sholat jenazah. Akhirnya beliau sholat dengan benar, nggak ada ruku, tidak ada sujud. Selesai beliau salam, menghadap kepada makmum, protes keluarga almarhum yang sebelumnya yang disolatkan pakai ruku dan sujud. Dibilang, keluarga saya waktu itu meninggal, kau pakai ruku dan sujud. Kenapa yang sekarang tidak? Kemudian keluarga yang disolatkan jenazahnya ini mengatakan, saya undang kamu agar kau mendoakan saya punya keluarga yang meninggal dengan tambahan doa, ruku dan sujud, tapi tidak ada. Dia katakan apa? Oh, kalau yang ini kalian nggak tahu, kelihatan dia jahat padahal tidak punya dosa, makanya saya tidak perlu tambahkan ruku dan sujud. Kalau kemarin banyak dosa, saya tambah ruku dan sujud. Nah, itu Abu Nawas. Itu kisahnya disampaikan oleh para syuyukh, ya, bagaimana sholat jenazah tersebut. Nanti kita masuk di teka-tekinya. Kita kasih pengantar dulu biar kita bisa mengerti. Dulu di Jakarta ada dua ulama besar hidup sezaman dan kedua-duanya pakar di bidang fikih. Yang satu dari kalangan habaib, yang satu dari kalangan pribumi, kiai Betawi, dan punya sanad ilmu yang sama. Yang satu bernama Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf, yang satunya bernama Kiai Haji Syafi'i Hazimi, atau disebut Muallim Syafi'i Hazimi. Bermasalah dan berbeda pendapat di dalam masalah meletakkan jenazah. Kepala di kanan atau di kiri. Kemudian posisi jenazah ketika imam sholat ke arah mana. Kita tahu kalau mazhab Syafi'i kan jelas laki-laki kepala kalau menghadap. Kalau wanita di tulang pinggulnya. Kalau mazhab Hanafi dua-duanya menghadap ke dada. Imamnya sholat, baik jenazahnya itu laki-laki ataupun perempuan, imamnya ke arah dada, mazhab Hanafi. Nah, kalau mazhab Maliki, laki-laki jenazahnya, imamnya itu menghadap ke posisi tengah dari tubuh jenazah. Posisi tengah dari tubuh jenazah. Kalau selain dari laki-laki yaitu perempuan, maka sejajar dengan bahunya, itu mazhab Maliki. Mazhab Hambali mirip dengan mazhab Syafi'i. Jadi terjadi khilaf antara Sayyidul Walid dengan Kiai Haji Syafi'i Hazimi handal masalah jenazah. Ini imamnya ke arah mana ini? Kemudian kepalanya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Dikeluarkan dua-duanya punya referensi kitab, disebutkan kitabnya begini. Ada murid yang merekam itu, mereka mencatat, dijadikan makhtutat, manuskrip. Ternyata ini perdebatan panjang. Akhirnya mereka mengirim surat meminta fatwa dari ulama besar di zaman tersebut yang ada di Makkah, yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, ayah daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kirim surat. Ini ada masalah fikih. Bagaimana nih jenazah kita kalau sholat menghadap kemana? Kalau laki-laki kepala atau dada? Ini kita perbandingan mazhab, ada banyak pendapat nih. Kemudian kepalanya ke kanan apa ke kiri? Bagaimana? Sayyid Alwi jawab. Di zaman itu masih menggunakan surat. Dijawab. Kemudian dikirimkan ke Jakarta. Sampailah dua surat tersebut, yang satu sampai ke tangannya Sayyidul Walid,
yang satu sampai ke tangan Kiai Haji Syafi'i Hazami atau Hazimi. Dibaca. Jawaban Said Alwi luar biasa. Kata beliau, yang kalian fatwakan itu selama ada di kitab tidak ada yang salah. Selama ada di dalam kitab-kitab fuqaha tidak ada yang salah. Percuma, artinya perdebatan yang memang sudah ada perdebatan di kalangan para ulama terdahulu sudah ada, tidak ada yang salah mereka. Tapi yang salah jika sudah saling berkonflik. Dan saya fatwakan, seandainya jenazahnya kalian letakkan di belakang, kita sholatnya menghadap kiblat, jenazahnya di belakang, jangankan di kanan kiri kepalanya, masalah kanan sini atau kiri, jenazahnya kalian letakkan di belakang, kalian sholat menghadap kiblat, itu sah, karena jenazah bukan kiblat sholat. Itu jawaban beliau. Jenazah bukan kiblat sholat. Tujuan sholat jenazah itu mendoakan, bukan jenazah dipermasalahkan arahnya, karena jenazah tidak menjadi kiblat. Kiblatnya tetap menghadap Ka'bah. Beliau katakan, kau letakkan di belakang, kalian sholat menghadap ke kiblat, sah. Alim beliau. Makanya saya baca kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughil Maram, itu ditulis oleh Said Alwi Ibn Abbas Al-Maliki. Walaupun beliau mazhab Maliki, fikihnya mengikuti Imam Malik bin Anas, tapi di dalam kitab tersebut menunjukkan beliau seorang ulama yang menguasai 4 mazhab. Karena dibahas satu hadis, dibuat bab masalah kajian, kemudian diuraikan masalah tersebut dengan 4 mazhab. Sama seperti putra beliau, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu ulama 4 mazhab, kuasai 4 mazhab. Tapi punya kebijaksanaan, insaf, hikmah dan insaf. Yang datang dari Indonesia, beliau tidak paksakan mengikuti mazhabnya. Padahal mazhab yang beliau anut itu dalam pengamalan adalah mazhab Maliki. Tapi beliau tidak paksakan, kalian murid harus ikut guru, saya Maliki, kalian harus Maliki. Enggak. Beliau tahu asalnya orang Indonesia itu dari sejak dulu mayoritas Syafi'i. Beliau ajarkan Syafi'i. Bahkan penghormatannya, sholat subuh, saya dapat dari guru kami yang belajar kepada Said Maliki. Sholat subuh kadang-kadang Abuya suruh murid yang jadi imam. Sholat subuhnya kunut, beliau ikut kunut. Walaupun mazhab Maliki juga kunut, tapi ada caranya yang berbeda. Mazhab Maliki itu kunutnya sebelum ruku. Kunut dulu baru ruku. Kalau kita kan ruku dulu ya. Bangun ruku, ketika posisi i'tidal baru kunut. Tapi beliau ikut mazhab Syafi'i. Sebelum ruku kunut. Dalam satu gaul mengatakan mazhab Maliki kunutnya tidak ada suara, sirriyah. Kalau Syafi'i itu jahar, di dalam pujian-pujiannya itu jahar. Tapi fa innaka la taqdi wa la tubda alaik, sebagian ulama mengsirkan bacaan tersebut, walaupun ada juga yang menjaharkan. Nah, ini bijak beliau. Nah, sholat jenazah itu makin banyak orang yang menyolatkan, makin baik. Makanya jangan kita cari waktu-waktu yang di masjid lagi sepi-sepinya, misalnya sholat jenazah subuh. Karena sholat yang paling sedikit safnya sholat subuh. Nabi perintahkan jenazah itu disolatkan makin banyak makin baik. Saya temukan beberapa riwayat seperti riwayat Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang laki-laki muslim yang mereka tidak pernah syirik kepada Allah, atau mereka tidak dalam keadaan mensyirikkan Allah. Maka Allah izinkan orang-orang yang sholat tersebut memberikan syafaat kepada jenazah itu. 40. Wa fir riwayah mi'ah.
Dalam satu riwayat 100 orang. Qalal fuqaha akthar min 100 afdal. Para fuqaha menambahkan lebih dari 100 lebih bagus lagi karena makin banyak yang mendoakan. Kalau kurang dari 40 biasanya tradisi ulama mereka membuat saf menjadi 3 saf. Tidak harus penuh, yang penting 3 saf karena ada riwayat. Ada riwayat dari Abu Daud di dalam sunannya, man shalla alaihi thalathata sufuf faqad aujab. Siapa yang menyolatkan jenazah 3 saf, maka dia wajib. Wajib di sini dijelaskan beberapa penjelasan mengatakan wajib dapat syafaat, wajib masuk surga, dan wajib mendapatkan ampunannya Allah. 3 saf. Kalau orangnya banyak, dilebihkan lagi. Yang penting hitungan ganjil, jangan safnya hitungan genap. Ini dikatakan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas menyolatkan jenazah selalu beliau perhatikan masalah saf. Dibuat 3 saf. Kalau orangnya banyak, ditambahkan lebih dari 3 saf dengan hitungan ganjil. Tidak 1 saf, tidak 2 saf. Tapi beliau usahakan 3 saf. Karena ada riwayat. Ada yang mengatakan ini namanya bukan Imam Malik bin Anas, tapi namanya Imam Malik bin Hubairah yang mempraktekkan amalan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan sholat jenazah. Teka-teki yang ada di sini mengatakan seseorang tayamumnya tidak sah kecuali orang lain bertayamum, baru tayamumnya sah. Ini kasusnya apa? Sholat jenazah. Ceritanya tidak ada air, makanya dikatakan di sini, fi sholatil janazati la yasihut tayammumu musalli illa iza yummimal mayyit. Tidak ada air kasusnya. Kemudian si mayit kan wajib dimandikan. Si mayit wajib dimandikan. Furudul ghusli sittatun. Wajib mandi itu ada 6. Ilajul hasyafa fil farj. Mohon maaf, masuknya kemaluan laki-laki ke vagina istrinya. Wajib mandi. Khurujul mani, keluarnya air mani, wajib mandi. Mandi janabah. Haid, wanita haid, menstruasi, sudah tiba masa suci, wajib mandi. Wan nifas, wanita nifas, habis melahirkan, ada cairan darah, sudah berhenti, wajib mandi. Wal wiladah, wanita yang melahirkan, di sesar atau di apapun dia melahirkan, seandainya tidak ada darah yang keluar, yang namanya melahirkan, selepas melahirkan wajib mandi. Yang keenam al-mayyit, yang wajib mandi. Yang keenam orang yang meninggal dunia. Ini kasusnya tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan posisi mandi. Fawaid, tayamum bisa menggantikan posisi mandi besar. Tapi wudu tidak bisa. Wudu tidak. Begini pemahamannya. Kita safar di gurun pasir, tidak ada air, atau ada air sedikit, dan air ini cukup untuk wudu. Tahu-tahu tidur mimpi basah, berarti diharuskan dia mandi wajib. Sudah tiba waktu sholat subuh, air ada, tapi hanya cukup untuk wudu. Untuk mandi tidak cukup. Pada waktu itu dia ingin sholat, maka apa yang dilakukan? Wudu atau tayamum? Tayamum, karena tayamum menggantikan posisi mandi, sedangkan wudu tidak bisa menggantikan posisi mandi. Nah, ini orang air tidak ada, jenazah mau dimandikan tidak ada air, maka jenazah itu ditayamumkan. Fatayammamu su'idan thayyiba, bertayamumlah kalian dengan debu yang suci dan mensucikan. Orang yang mau sholat juga sama,
tidak ada air, satu kampung. Nah, yang mau sholat jenazah, tayamumnya tidak sah kecuali jenazah sudah ditayamumkan terlebih dahulu. Makanya dikatakan tadi, dia punya tayamum itu yang dia lakukan tidak sah kecuali ada orang yang bertayamum, orang lain. Artinya jenazah itu dia tayamum baru tayamumnya sah. Kalau jenazahnya belum tayamum, maka orang tersebut tayamumnya tidak sah. Ajib. Al-Ghaz fil Fiqh Islami, itu nama kitabnya tuh, karya Dr. Abdul Haq Humais. Nama kitabnya Manhajul Al-Ghaz wa Atharuhu fil Fiqh Islami. Metodologi teka-teki dan pengaruhnya fil Fiqh Al-Islami, di dalam fikih Islam. Itu kasus yang pertama. Dalam syair dikatakan, alaysa ajiban anna shakhsan musafiran. Ini kasus berikut yang baru lagi. Ila ghairi isyanin tubalahu rukhas. Idza ma tawadda li salati adaha wa laysa mu'idan allati biturabi khas. Suratu idza kana junuban wa nasiya an alayhi janabah fatawadda. Wa shalla thumma faqada al-ma' wa tayammama wa shalla fayajibu alaihi an yu'ida as-salata allati shallaha bil ma'. Ini dalam syair dikatakan, begitu mengherankan ada seseorang dalam keadaan musafir. Ini kasus yang baru lagi. Tadi sudah selesai. Alangkah anehnya atau alangkah mengherankannya, ada seseorang dia melakukan musafir dan safarnya bukan tujuan maksiat. Dibolehkan dia untuk bertayamum atau dibolehkan dia untuk menjamak sholat. Tubahu lahu rukhas. Idza ma tawadda li salati adaha wa laysa mu'idan lati biturabi khas. Nah, ketika dalam keadaan tersebut dia berwudu, kemudian dia sholat, teka-teki lagi nih. Wudu dalam keadaan safar, dia wudu, dia sholat. Nah, sholatnya itu diulang, dianggap tidak sah. Tapi ketika dia tayamum, maka sholatnya tidak perlu diulang. Bisa dimengerti dia punya pertanyaan? Dia safar, ada air, dia wudu, dia sholat wajib. Ternyata sholat wajibnya ini menggunakan wudu justru disuruh ulang. Sholat yang tadi pakai wudu dianggap tidak sah. Sedangkan kalau dia pakai tayamum, sholatnya itu yang dilakukan sah dan tidak perlu diulang. Di sini diceritakan teka-tekinya. Idza kana dzunuban wa nasiya an alaihi anna wa nasiya anna alaihi janabah, yaitu kasus seperti ini, ada orang hadas besar, junub. Contoh sederhana, tidur mimpi basah, junub. Tapi dia lupa dalam keadaan dia junub. Tiba waktu sholat wajib, dia segera berwudu. Kemudian dia sholat. Kemudian selesai dia sholat, summa faqadal ma'. Tiba lagi sholat yang berikut, masih keadaan lupa juga. Sholat yang berikut, taruhlah tadi dohor, sekarang sholat asar. Dia baru ingat, ya saya janabah. Baru ingat waktu asar. Dohor tadi dia sholat wudu dalam keadaan janabah. Pas asar mau mengerjakan asar, dia teringat, tadi saya janabah. Dia mau cari air mati. Dan dalam keadaan atau air tidak ada, lagi safar. Akhirnya dia tayamum, dia sholat. Nah, dikatakan fayajibu alaihi an yu'ida sholata allati shallaha bil ma'. Salat zuhur tadi yang dia salat pakai wudu wajib ulang. Wajib ulang. Karena tadi rumusan tadi, wudu tidak bisa mengganti posisi mandi. Adapun salatnya dengan tayamum, karena dia berada dalam keadaan safar di tempat yang tidak ada air, maka sholat menggunakan tayamum
dalam masalah janabah hadas besar itu dianggap sah dan tidak perlu diulang karena tayamum mengganti dan bisa menempati posisi mandi. Shallaha bitayammum fala yu'iduha li'anna tayammuma yagumu magamal ghusli. Karena tayamum mengganti posisi mandi, bisa mengganti posisi mandi. Bi khilafil wudu fala yagum magamal ghusli. Beda dengan wudu. Wudu itu gak bisa mengganti posisi mandi. Sekarang teka-teki lagi nih. Teka-teki lagi. Tadi kan dibilang wudu tidak bisa mengganti posisi mandi janabah, mandi besar. Sekarang saya balikkan. Mandi besar bisa gak mengganti posisi wudu? Bisa. Karena hadas besar dihilangkan dengan mandi. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan itu disertai juga hadas-hadas kecil juga ikut terangkat. Kita disuruh wudu karena ada hadas kecil. Nah ini yang besar saja bisa hilang, maka otomatis yang kecil juga hilang. Makanya seandainya mepet-mepet waktu mandi, tahu-tahu mandi janabah, tahu-tahu sudah mau sholat itu, dia tanpa berwudu dia sholat sah. Karena dalam keadaan suci. Dia bisa mengganti posisi wudu, tapi wudu tidak bisa mengganti posisi Kenapa? Karena wudu hanya menghilangkan hadas kecil, tidak bisa menghilangkan hadas besar. Adapun tayamum istibahah, fungsinya tayamum membolehkan sholat, tidak mengenal dia keadaan hadas kecil atau hadas besar. Pakai tayamum boleh sholat, namanya li istibahati sholat. Itu saya baca di kitabnya Imam Nawawi penjelasan tersebut. Nah kasus ini berkaitan dengan sholat jama dan qasar karena dia sedang safar. Di dalam Al-Quran itu dinyatakan di surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Kalau kalian melakukan perjalanan di bumi ini, tidak mengapa kalian meringkas sholat. Jadi dalil sholat qasar itu langsung Al-Quran. Yang diringkas itu sholat 4 rakaat. Dulu Said Maliki ada cerita dalam kitab Al-Manhalul Latif. Al-Manhalul Latif, kitab Mustalah al-Hadith. Ada dulu orang, beliau sebutkan namanya. Ini orang sebenarnya pakar di ilmu yang lain, ilmu agama yang lain, dia pakar di bidang itu, tapi di masalah fikih tidak pakar. Tapi karena mulai terkenal, mulai gengsi, tanya apapun dijawab. Padahal dia tidak punya keahlian di bidang itu, terutama bidang fikih. Jadi orang bertanya semua dijawab begini. Ini ilmu tafsir, kan biar kelihatan hebat. Semua ilmu dijawab, tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih bukan fannya, bukan bidangnya. Tapi karena sudah terkenal, orang bertanya gengsi kalau tidak jawab. Akhirnya ada yang bertanya, ya Syekh, saya mau bertanya, sholat qasar maghrib itu ada? Sholat qasar maghrib itu ada? Dia menjawab, ada. Jadi sisa 1 rakaat. Sholat qasar maghrib itu ada. Kata ini syekh nih, yang bukan ahli fikih. Ada. Dia berfatwa dengan penuh keyakinan. Jadi sholat maghrib itu ada qasarnya. Kalau di qasar, di korting berapa? 2 rakaat. Berarti sholat maghrib sisa 1. Ini yang bertanya dia praktekkan terus. 1 rakaat. Kayak sholat witir. Aqallu rakaat. 1 rakaat. Untung tidak bilang subuh. Kalau sholat subuh di qasar tidak sholat, 2 rakaat dihapus. Nah itu tadi karena apa? Karena bukan bidangnya dia jawab. Jadi yang bisa di qasar hanya sholat 4 rakaat, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya.
maghrib dan subuh, gak ada yang namanya qasar. Nah, qasar ini ulama dalam kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba' menyatakan, Imam Syafi'i dan ulama-ulamanya menyatakan kalau perjalanan jauh lebih afdol sholat qasar. Ada yang gaya-gayaan, anak mau cari pahala lebih besar, anak masih mampu untuk tidak qasar, sholat sempurna, pahalanya lebih sedikit. Kau qasar pada waktu itu pahalanya lebih besar dari sholat sempurna. Kenapa? Menghargai dispensasinya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulamanya menyatakan hukum qasar ketika perjalanan safar hukumnya jawaz, dibolehkan. Artinya diberikan pilihan. Kalau Imam Syafi'i tadi tidak, perjalanan jauh lebih afdol qasar. Imam Ahmad dibolehkan. Kau mau qasar boleh, mau sempurna boleh. Tapi beliau tambahkan, walakin al-qasru afdal minal itmam. Akan tetapi kalau safar sholat qasar itu dia lebih afdal dari sholat sempurna. Karena Allah sudah memberikan dispensasi kepada kita, rukhsah, kita ambil menghargai itu, Allah berikan lebih kepada kita. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Kalau Imam Abu Hanifah dan ulama-ulamanya kebanyakan menyatakan hukumnya wajib qasar. Sudah bukan sunnah. Kalau lagi safar wajib qasar, tapi wajib dalam pandangan mazhab Hanafi, dia bukan wajib seperti mazhab Syafi'i. Kalau kita tidak bikin berdosa, tidak, tapi dia mendekati wajib. Kalau istilah dalam mazhab Syafi'i namanya as-sunnah al-mu'akkadah, sunnah yang dikukuhkan, yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Mazhab Maliki menyatakan sholat qasar ketika safar hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Nah, ini kasus-kasus yang berkaitan dengan tayamum. Nah, terakhir di sini dikatakan huwallazi yakunu musafiran ala safina wa yukhafu al-halak bil wusuli ila al-ma' fayatayammamu wa yusalli wa la qada alaihi. Kasus yang berikutnya ini, dia punya air dan dalam keadaan suci, dia tidak janabah. Akan tetapi dia sholatnya pada waktu itu walaupun ada air, diperintahkan dia untuk tayamum, dan ketika dia sholat menggunakan tayamum, sholatnya tidak perlu diqadha. Airnya banyak malahan, bukan tidak ada air, dia sehat, tidak dalam keadaan janabah, airnya banyak, tapi diperintahkan dia untuk tayamum dan dia sholat tidak perlu diqadha. Di atas kapal, air tidak ada di atas kapal. Kalau ada air di atas kapal tetap harus menggunakan air yang ada di atas kapal. Biasanya kalau sekarang kapal menyediakan air untuk kita wudhu. Kita cerita kapal yang seandainya tidak ada air, hanya ada air laut. Pada waktu itu tidak diperintahkan dia berusaha mengambil air laut. Sangat tidak pintar kalau dia wudhu memaksakan walaupun airnya ada, air laut sah digunakan bersuci. Di saat itu syariat memerintahkan dia tayamum, jangan memaksa, bisa membahayakan diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, kepada hal-hal yang membahayakan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Maka pada waktu itu dia tayamum dan dia sholat. Sholatnya tidak perlu diqadha. Ini beberapa teka-teki berkaitan dengan masalah tayamum. Terakhir saya mau tutup. Ini ceritakan di atas kapal. Ada kisah ini, hikayah. Tahu ini sumbernya sahih atau tidak sahih, tapi ada hal yang menarik, menambah wawasan tentang hukum fikih. Kata laut, bahrun, jamannya bihar, biasa orang-orang Arab mereka menjadikan idiom dengan makna yang paling banyak digunakan dua, ilmu
dan dermawan, kata laut. Makanya Nabi Musa ketika berkata kepada muridnya, wa isqala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw amdi hukuba. Nabi Musa berkata kepada muridnya Yusha bin Nun, saya akan mencari guru saya, berjalan terus menerus hingga saya mencapai tempat berkumpulnya dua lautan, atau saya berjalan berabad-abad untuk bisa menemukan sang guru. Itu kan diceritakan di surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir. Disebutkan namanya di dalam tafsir tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Khidir. Di sini kan Allah isyaratkan apa? Majma'al bahrain, bertemu dengan sang guru di mana? Allah katakan di tempat bertemunya dua lautan. Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam tafsirnya menyatakan ini makna majazi, bukan hakiki. Bukan makna tempat yang dimana sang guru berada di tempat dua lautan, bukan. Tapi ini adalah berkumpulnya dua ilmu, dua lautan ilmu. Yang pertama bahru ilmi zahir, yang kedua bahru ilmi batin. Yang pertama lautan ilmu zahir, yang kedua lautan ilmu batin. Jadi Nabi Khidir menguasai dua lautan ilmu, lautan ilmu zahir dan lautan ilmu batin. Ulama tafsir sebagian mengartikan sesuai teks. Ada satu lokasi yang berada di antara dua lautan. Nah, yang perlu saya angkat di sini, ada bahasa kiasan lautan itu adalah ilmu. Makanya Ibnu Abbas sebagian muwarrikhun memberikan julukan dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Kemudian lautan juga nisbat kepada apa? Dermawan. Jadi orang-orang dermawan biasa disebut dengan lautan. Di dalam ilmu balaghah ada satu bab namanya bab isti'arah. Di situ dikatakan laqitu bi bahrin fi baitika atau ra'aitu bahran fi baitika. Saya melihat lautan di dalam rumahmu. Mereka paham itu. Yang pertama, ini lautan bukan makna hakiki nih, bukan makna teks. Karena tidak mungkin ada lautan di dalam rumah. Berarti ini makna apa? Majazi, kiasan. Dia masuk bab isti'arah. Artinya ra'aitu rajulan kal bahri fi baitika. Saya melihat seorang laki-laki bagaikan lautan di dalam rumahmu. Kata lautan situ mereka paham. Artinya apa? Orang itu sangat dermawan, bagaikan lautan. Kenapa isti'arah mengambil makna lautan dengan kedermawanan? Karena dua-dua orang yang dermawan punya sifat dermawan, lautan juga memiliki sifat mustarakah yang sama, punya sifat dermawan lautan. Coba lautan itu tiap hari dia bagikan ikan gratis. Mereka mengambilnya, diberikan tiap hari. Dan orang dermawan itu begitu, kalau memberi tidak ada henti-hentinya. Sifat kedua, lautan itu dia memberi bukan orang dekat saja. Yang dekat kan nelayan tiap hari di laut. Tapi kita yang di darat juga dapat kedermawanan lautan. Dari mana? Hujan yang turun menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu dari mana? Dari air laut paling banyak. Ya, diuap oleh matahari, kemudian turunlah hujan. Kebanyakan itu dari air laut. Itu simbol kedermawanan, suka memberi. Makanya diambil dengan kata laut. Maka ada syair mengatakan kal bahri yaghzifu lil qaribi jawahiran judan wa yab'athu lil ba'idi sahaibah. Orang dermawan bagaikan lautan. Lautan itu dermawan. Dia memberi kepada yang dekat permata-permata dan hasil-hasil ikan yang ada di dalam laut. Dia berikan kepada yang terdekat. Siapa? Nelayan, orang yang mencari mutiara dan seterusnya. Dan juga dia memberi juga dengan kedermawanannya, dia berikan juga kepada yang jauh. Dengan apa? Turunnya air hujan. Itu semuanya pemberian dari lautan. Nah, maka disebut orang dermawan lautan. Berkaitan dengan lautan, ada ulama disebut lautan ilmu berjuluk Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar.
wa bahrul ulum, guru besar, batu jamrud merah, dan juga lautan ilmu. Namanya siapa? Ibnu Arabi. Pernah naik kapal di atas laut. Lagi duduk sambil zikir, ombak menghantam kapal tersebut. Maka penumpang ini mendatangi Ibnu Arabi. Engkau kan seorang yang soleh, orang yang baik. Tolong berdoa kepada Allah agar tenangkan lautan ini. Kalau tidak bisa kita terbalik dengan kapal. Dihantam oleh badai dan ombak. Maka beliau naik di atas tiang kapal. Beliau berteriak, wahai lautan kecil, diamlah engkau dengan izinnya Allah. Kau tidak tahu di atasmu ada lautan besar. Maknanya apa? Lautan ilmu. Allah ijabah doanya, itu lautan tenang. Tiba-tiba ada ikan besar muncul. Di sini ada dua riwayat. Saya ambil riwayat yang pertama. Ini sebagai tarbiyah. Tidak boleh kita mengeluarkan lafaz-lafaz, walaupun lafaz-lafaz tersebut tidak bermaksud sombong, tapi khawatir terlintas kesombongan dan membanggakan diri, i'jabun nafs. Seperti Nabi Musa mengatakan, orang-orang Bani Israil mengatakan, siapa yang paling alim saat ini di dunia, di waktu ini? Nabi Musa mengatakan, saya yang paling alim. Allah tegur, ada lebih alim, kau belajar. Ya Nabi Khidir. Ibnu Arabi mengatakan, saya ini lautan ilmu. Allah kirim ikan. Izinkan ikan itu bisa berbicara. Ikan besar, hut. Saya mendengar engkau mengatakan engkau adalah lautan ilmu. Orang yang paling alim. Kata Ibnu Arabi, iya benar. Kalau engkau orang yang paling alim, saya ajukan dua pertanyaan. Berkaitan dengan masalah fikih. Silakan. Pertanyaan pertama. Ada seorang wanita memiliki suami berubah menjadi kera, menjadi monyet, qiradah. Yang kedua, seorang wanita memiliki suami berubah menjadi batu. Anggaplah dikutuk. Wa kunu qiradatan khasi'in. Dalam Al-Quran ada tuh. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Yang ingin saya tanyakan, istrinya ini iddah apa nih? Yang suaminya jadi monyet, dia masuk iddahnya apa? Kemudian suaminya jadi batu, dia masuk iddahnya apa? Masa iddahnya yang mana? Satu riwayat beliau menjawab. Riwayat kedua beliau tidak menjawab. Beliau mengatakan, ini kasus belum pernah terjadi. Saya gak bisa menjawab. Maka sang ikan itu menjawab. Tapi syaratnya satu. Saya bisa menjawab, tapi syaratnya satu. Kau harus masukkan diri saya termasuk daftar guru-gurumu. Kalau kau anggap kau masukkan saya sebagai daftar gurumu, maka saya akan menjawab dua pertanyaan ini. Kata Ibnu Arabi, baik, saya akan masukkan engkau sebagai guruku. Dijawab. Suami pertama yang jadi monyet dikutuk. Kunu qiradatan khasi'in. Dalam Al-Quran diibaratkan begitu, dikutuk menjadi monyet. Jadi ada orang dikutuk jadi monyet. Makanya saya selalu katakan tuh, manusia purba yang bentuknya kayak monyet, Homo sapiens, Megatropus erectus dan lain sebagainya, itu adalah bisa jadi kutukan. Karena tidak ada dalam teori agama Islam kita berasal dari monyet, tidak ada. Di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan dan Nabi sampaikan bahwa seluruh manusia berasal dari Adam. Adam itu manusia, bukan monyet. Jadi mungkin teori ini kutukan, orang-orang dikutuk jadi monyet, bisa jadi. Nah ini ikan menjawab, yang jadi monyet dia iddah hayah, istrinya masuk iddah hidup, artinya suami tinggalkan atau diceraikan. Dia kena 3 bulan atau 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang diceraikan, ditinggal suami dalam keadaan hidup atau diceraikan, mereka menunggu sampai 3 kali masa suci. Adapun yang suaminya jadi batu, masa iddahnya adalah iddatul maut, iddah orang meninggal. Jadi suaminya meninggal, yaitu 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja.
Orang-orang yang mereka wafat dari kalangan suami-suami laki-laki dan meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, maka wanita-wanita tersebut dia menanti 4 bulan 10 hari. Dari mana beliau bisa keluarkan hukum begitu? Karena jadi batu dianggap mati karena benda mati. Sedangkan yang tadi yang monyet dia adalah makhluk hidup walaupun dia hewan, maka dihukumi dia iddah hidup. Sedangkan yang batu iddah mati. Ternyata ikan itu berubah Nabi Khidir. Nabi Khidir berwujud ikan. Diantarkan Ibnu Arabi, dinyatakan dalam sanad keilmuan Ibnu Arabi, yaitu salah satu guru beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Walaupun Nabi Khidir ini juga di dalam masalah pembahasan ilmiah terjadi perdebatan. Ada ulama yang mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal, ada juga yang mempercayai Nabi Khidir masih hidup. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama.